Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua rekan-rekan mahasiswa yang tergabung pada perkuliahan yang sudah terjadwal di hari Rabu pukul 16.30, yaitu pelaksanaan perkuliahan online pada mata kuliah perancangan media publikasi. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi secara online untuk pelaksanaan perkuliahan pada mata kuliah perancangan media publikasi yang saat ini kita berada pada pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan periklanan, ya. Jadi apa itu iklan, ya, di mana iklan itu adalah salah satu cara untuk menyampaikan pesan kepada pemasaran. Nah, maksudnya pesan pemasaran kepada konsumen yang bertindak sebagai komunikan. Atau iklan itu juga bisa diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan suatu pihak untuk menciptakan pesan yang disampaikan kepada pihak lain dan berharap pihak lain tersebut akan melakukan reaksi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pengirim pesan. Nah, di mana pada periklanan secara modern ada berbagai macam bentuk komunikasi secara persuasif yang harus dilakukan oleh pengirim pesan, ya. Atau dalam arti di sini adalah perusahaan yang akan melakukan publikasi dengan menggunakan baik media non personal maupun media massa, sehingga dari pengirim pesan itu mampu menyampaikan pesan secara massal dan pada akhirnya mampu menjadi jembatan antara konsumen yang disasar oleh perusahaan sesuai dengan tujuan dari periklanan. Jadi kemarin kita juga sudah pembahasan terkait dengan fungsi iklan, ya. Ada beberapa fungsi iklan, mulai dari menciptakan citra merek, menyediakan informasi produk atau merek. Iklan itu sebagai pengaruh, ya. Iklan itu sebagai pertimbangan untuk melakukan tindakan. Iklan itu sebagai pengingat. Nah, itu sebagai fungsi iklan. Demikian juga ada beberapa macam jenis iklan. Ada iklan merek, ada iklan lokal, ya, ada iklan politik, ya, ada iklan respon langsung, ya, face to face, atau juga ada iklan antar bisnis, ya. Ada iklan institusi, ada iklan nirlaba, dan iklan layanan masyarakat, ya. Itu kemarin juga kita sudah membahas terkait dengan periklanan, dan kemarin juga sudah kita bahas untuk beberapa contoh iklan yang unik, ya, tapi juga sesuai dengan sasaran dari pengiklan, ya. Jadi dari sisi desain ini mempunyai keunikan, ya, mempunyai ciri khas, sehingga iklan itu bisa dilihat, ya, dibaca, ya,
kemudian bisa dipahami dengan baik oleh calon konsumen ya, atau masyarakat pada umumnya. Sehingga dengan cukup melihat spanduk dengan waktu relatif singkat, mungkin hanya 3-4 detik, itu sudah bisa langsung terbaca dan bisa langsung tahu. Nah, itu tujuan dari pembuatan publikasi, salah satunya contohnya spanduk itu ya. Nah, masih ada lagi media-media yang lain. Dan tentunya juga dalam mendesain itu ya harus diperhatikan kaidah-kaidah supaya bagaimana dengan hitungan detik, dengan hitungan waktu yang singkat itu bisa terbaca, bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. Dan kemarin juga ada tugas terkait dengan apa itu, gambar ya, foto-foto iklan yang unik ya, dan sudah dikumpulkan. Ada juga sudah yang masuk, ada yang beberapa yang belum. Nah, yang belum silahkan untuk bisa di-emailkan ke email yang sudah saya tentukan, yaitu ke sarwo.ol@stecom.ac.id. Nah, itu ya. Itu belum saya bahas hari ini, mungkin akan saya bahas pada materi berikutnya ya. Pada hari ini akan kita bahas yaitu terkait dengan manajemen atau proyek dan manajemen fungsional. Jadi materi kita hari ini adalah itu ya. Untuk itu, supaya bisa lebih efektif dan efisien, sebelum saya masuk ke hal-hal yang lain, mungkin saya bisa langsung saja masuk pada pembahasan materi kita di sore hari ini. Pembahasan pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait dengan proyek dan manajemen fungsional. Proyek tentunya kita harus paham dulu ya. Proyek itu merupakan ya sekumpulan aktivitas ya, yang ditujukan untuk mencapai kinerja tertentu dalam batasan waktu dan sumber daya yang terbatas. Nah, ini perlu kita pahami dulu terkait dengan apa itu proyek. Jadi kalau saya sampaikan apa itu yang dimaksud dengan proyek, bahwa proyek itu ya sekumpulan aktivitas. Sekumpulan ini tentunya kita membayangkan dapat proyek mendesain itu ya, atau membangun semacam ya desain itu ya. Nah, di dalam desain itu tentunya juga membutuhkan beberapa hal yang terkait dengan proyek. Misalkan kita akan membuat proyek brosur misalkan. Ya, tentunya mulai dari kita menyiapkan data-data ya, apa yang nanti perlu diisikan atau disampaikan melalui brosur itu, pesan-pesan apa atau informasi apa yang perlu disampaikan, gambar-gambar apa. Nah, tentunya juga kita tidak bisa ya berdiri sendiri, dan juga tidak bisa aktivitas dalam langsung mendesain. Tentunya kita harus mulai dari aktivitas mencari data, mencari materi-materi, mencari material-material apa yang nanti perlu disampaikan publikasi itu melalui brosur. Ya, mulai dari kita mengambil gambar, kemudian kita mendesain, kemudian nanti sampai pada proses pencetakan. Nah, itulah aktivitas-aktivitas atau sekumpulan aktivitas yang ditujukan untuk mencapai kinerja. Jadi itu aktivitas itu adalah untuk mencapai
apa yang menjadi pekerjaan itu bisa mencapai sasaran, mencapai tujuan, yaitu adalah mencapai kinerja tertentu, tentunya dalam batasan waktu, karena proyek itu tidak bisa satu proyek itu tentunya juga harus satu kesatuan waktu selesai, ada target selesai intinya, bahwa proyek itu harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu atau mungkin 1 hari atau mungkin berapa jam. Ya, itu kan pasti ada batasannya. Tidak bisa proyek itu dikerjakan secara ngelantur itu ya, secara pokoknya sak mlakune ya, itu kan tidak bisa. Karena ada maksud dan tujuan, misalkan brosur itu dibuat. Ya, maka ada proyek pembuatan brosur ya, dan pembuatan brosur itu harus ada batasannya. Tidak bisa nanti membuat brosur yang mestinya itu dikerjakan dalam waktu singkat, ya mungkin dalam waktu 1 minggu, tapi dikerjakan bisa 1 bulan. Ya, nanti kan habis waktunya hanya sekedar untuk desain, sekedar untuk menyiapkan pembuatan brosur, padahal harus publikasi, harus disampaikan ke masyarakat dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah butuhnya manajemen ya di dalam pengerjaan proyek tersebut ya. Jadi selain itu juga suatu bentuk kegiatan sementara yang dilakukan atau yang berlangsung dalam waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu. Jadi sumber daya di sini ya sumber daya mungkin bahannya, materialnya. Selain itu juga mungkin terbatas SDM ya. Itu terbatas di SDM ya, sehingga nanti mempunyai job disknya sendiri-sendiri, sehingga kinerja di dalam pengerjaan proyek itu bisa optimal. Nah, itu ya. Ini kita akan membahas terkait dengan proyek dan manajemen fungsional. Saya mulai dulu dari ciri pokok proyek. Ya, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan apa itu proyek. Ya, proyek itu ya tadi ya sekumpulan aktivitas yang ditujukan untuk mencapai kinerja tertentu ya, dalam batasan waktu dan sumber daya yang terbatas. Ya, itulah proyek. Ya, pemahaman kita harus paham dulu ini ya, pengertian terkait dengan proyek. Saya sampaikan lagi, proyek adalah sekumpulan aktivitas yang ditujukan untuk mencapai kinerja tertentu dalam batasan waktu dan sumber daya yang terbatas. Jadi kinerja itu tentunya ya banyak aktivitas di dalam pengerjaan proyek itu, dan itu ada target waktu dan menggunakan sumber daya yang terbatas. Tentunya terbatas di sini ya sesuai dengan besaran atau ukuran proyek itu dikerjakan. Kalau proyek itu cukup dikerjakan mungkin 2 orang ya 2 orang. Ya, mungkin kalau proyek itu dikerjakan 10 orang ya 10 orang. Tentunya dari setiap orang itu mempunyai job disk sendiri-sendiri, sehingga kinerja dari semua sumber daya, terutama sumber daya manusianya, itu bisa menghasilkan apa yang menjadi tujuan dari proyek itu dikerjakan. Nah, di sini ada beberapa ciri pokok proyek. Yang pertama adalah memiliki tujuan yang khusus berupa hasil akhir kerja atau hasil kerja akhir. Tentunya proyek itu dibuat, proyek itu diadakan, ya pasti akan mempunyai tujuan tertentu. Ya, tujuannya untuk publikasi, tujuannya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait dengan produk, tujuannya adalah untuk membangun apa, untuk membangun website, untuk membangun animasi. Nah, itu pasti mempunyai tujuan yang khusus. Ya. Proyek membangun jembatan ya, semua yang terkait dengan pembangunan jembatan itu yang dikerjakan.
Tidak mungkin membangun yang lain-lain selain yang berhubungan dengan jembatan. Proyek membuat website ya semua yang aktivitas, semua pekerjaan, semua kegiatan yang hubungannya dengan pembuatan website, sehingga hasil akhirnya, hasil kerja akhir dari proyek itu adalah pembuatan website. Yang kedua adalah jumlah biaya. Yang kedua itu adalah jumlah biaya. Tentunya proyek itu ya tidak lepas ya. Proyek itu bisa selesai ya dengan biaya ya tentunya. Tentunya biaya ini juga disesuaikan ya, supaya bisa pekerjaan proyek itu terselesaikan dengan baik ya, sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah bersifat sementara ya, jadi proyek itu memang sementara. Sekali dalam satu kesatuan pekerjaan selesai sesuai dengan target ya selesai, kecuali kalau proyek itu muncul lagi atau ada proyek yang sama ya. Demikian juga proyek-proyek yang berbeda, itu pasti proyek itu diselesaikan dalam waktu 1 minggu ya selesai 1 minggu. Setelah itu ya tidak ada pekerjaan terkait dengan proyek, kecuali kalau ada atau muncul proyek baru atau proyek yang sama yang harus dikerjakan kembali ya. Yang keempat adalah non rutin ya, ini tadi ya sudah saya sampaikan ya, terkait dengan sifat sementara tadi ya. Mungkin kalau proyek itu terus diperlukan ya, publikasi itu mungkin setiap minggu berubah, setiap minggu mungkin harus ada kreativitas di dalam bentuk desain, dalam bentuk tayangan, maka ya itu bisa rutin dalam 1 minggu. Tapi kalau proyek-proyek tertentu, biasanya proyek besar, itu bisa non rutin ya, sehingga tidak terulang-ulang baik dari jenis dan intensitas kegiatan yang berubah sepanjang proyek itu berlangsung. Itu sebagai ciri pokok semua aktivitas itu disebut dengan pekerjaan proyek. Mendesain itu ya desain web, itu ya proyek ya, proyek web. Mendesain media cetak, brosur, web spanduk, itu ya proyek ya, proyek terkait dengan publikasi yang berhubungan dengan media cetak ya. Jadi itu ya juga merupakan proyek tentunya. Suatu proyek ya, jadi suatu proyek itu kalau saya gambarkan adalah seperti ini ya. Jadi ada 3 keterkaitan ya, supaya proyek itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi sasaran untuk bisa terwujudnya tujuan dari proyek itu bisa dilaksanakan dengan baik ya, tentunya tidak lepas dari 3 hal ini yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiga sasaran tersebut saling mempengaruhi ya, itu ya, baik dari segi teknis, dari segi ukuran keberhasilan proyek ya, diukur sejauh mana ketiga hal tersebut dapat dipenuhi ya. Suatu proyek itu bisa berhasil, bisa berjalan dengan baik, tentunya 3 hal ini yang harus diperhatikan. Pertama, biaya ya, proyek harus diselesaikan dengan biaya tentunya, atau juga bisa disebut dengan istilah anggaran ya, itu ya. Jadi sudah dianggarkan. Nah, penganggaran, penyusunan penganggaran tentunya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan, dengan supaya intinya pengerjaan proyek itu bisa dikerjakan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Terjadwal, proyek harus dikerjakan secara baik dan sesuai dengan kurun waktu yang sudah direncanakan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa proyek itu adalah pekerjaan dalam satu kesatuan waktu selesai
1 minggu atau 1 bulan atau 1 hari atau bahkan 1 jam selesai ya selesai ya, tidak ada waktu yang molor istilahnya. Kalau molor ya berarti nanti konsekuensinya publikasi penyampaian pesan itu ke masyarakat ya akhirnya molor ya, yang berakibat mungkin kalah dengan kompetitor sudah publikasi sebelumnya, tapi perusahaan kita yang mungkin karena desain saja yang tidak selesai yang mestinya harus selesainya 1 minggu tapi bisa selesai 2 minggu ya, akhirnya 1 minggu itu bisa dimanfaatkan oleh kompetitor yang lain untuk publikasi ya. Jadi jadwal ini harus diperhatikan. Kemudian mutu ya, mutu ini tentunya juga harus diperhatikan ya, ini penting juga mutu. Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan. Mutu ini hubungannya dengan pertama adalah proyek yang dihasilkan. Tentunya juga harus memenuhi standar, memenuhi sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya. Nah, proses pengerjaan proyek itu juga harus diperhatikan teknisnya, SOP-nya. Jadi sesuai dengan jobs-nya, sesuai dengan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, itu ada standar operasional prosedurnya. Nah, ini ya. Sehingga bagaimana pekerjaan itu dilakukan itu ada standar-standarnya. Sehingga kalau sudah memenuhi standar ya, itu berarti sudah dikatakan sebagai bermutu ya, sudah memenuhi mutu ya, itu sudah memenuhi standar. Jadi ini tadi terkait dengan 3 sasaran proyek ya, yang saling mendukung, saling terkait. Proyek itu bisa dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Kalau ini kurang atau bahkan ini ada yang tidak ada ya, kemungkinan proyek itu tidak bisa berhasil dengan baik. Tidak ada biaya ya nggak jalan ya. Ada biaya, ada mutu ya, misalkan ada biaya, ada mutu, tapi pengerjaannya tidak terjadwal ya juga kacau. Ada biaya, ada jadwal, tapi pengerjaannya salah-salah, tidak sesuai dengan SOP juga kacau ya. Desain itu juga asal sepenting ada gambar, ada tulisan, itu ya tidak seperti itu, karena di dalam desain itu kan juga ada estetika terkait dengan desain, bagaimana melayout, bagaimana penggunaan warna, bagaimana penggunaan gambar ya, bagaimana penggunaan suara dan lain sebagainya. Itu harus sesuai dengan standar-standar yang ada. Kemudian konsep ya, konsep dan pemikiran manajemen ya. Di sini ada 3 hal ya, pemikiran manajemen modern ya, ini ya. Yang saat ini ada 3 hal yang saling berpengaruh besar dan saling berkaitan erat ya dengan konsep manajemen proyek. Yang pertama adalah apa itu manajemen klasik atau fungsional atau general manager, manajemen. Jadi manajemen klasik ini menjalankan tugas-tugas manajemen berdasarkan fungsinya, baik itu merencanakan, ya, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan. Ya, ini hubungannya dengan bagaimana kinerja yang dilakukan di dalam manajemen. Kemudian yang kedua adalah pemikir sistem, ya, pemikiran sistem. Di dalam manajemen tentunya perlu sistem, sehingga pekerjaan itu bisa sesuai dengan aturan-aturan yang ada, yang ditentukan baik dari perusahaan itu sendiri maupun dari institusi lain yang diakui. Nah, itu. Jadi perlunya sistem. Kemudian yang ketiga pendekatan atau kontingensi, ya, atau situasional ya. Kontingensi itu artinya situasional ya. Jadi pekerjaan di dalam manajemen proyek itu juga situasional, tidak saklek harus itu, yaitu tidak. Kalau misalkan ternyata saklek dengan sesuai dengan aturan yang dilakukan sebelumnya, tapi kok tidak bisa dilakukan untuk proyek yang saat ini dikerjakan, nah itu juga bisa situasionalkan. Kalau itu yang jalan satunya untuk pekerjaan itu ya
tentunya juga harus ada kesepakatan itu ya di dalam manajemen proyek ya, di dalam perusahaan itu ya. Jadi itu terkait dengan konsep tadi ya, terkait dengan konsep pemikiran manajemen. Berikutnya kita masuk pada prinsip manajemen ya. Ada beberapa hal yang dimaksud dengan prinsip manajemen klasik. Ada 8. Yang pertama adalah departementalisasi atau spesialisasi. Jadi pemisah kegiatan usaha atas dasar fungsi organik ya, ini mendorong para pemimpin yang bersangkutan untuk lebih memperhatikan masing-masing bidangnya dibanding dengan usaha koordinasi yang menyeluruh ya. Maksudnya pembagian di atas akan mendorong timbulnya departemen atau bidang yang mempunyai tenaga spesialis dengan keahliannya. Ada latihan kerjanya dan pengalaman yang dipersiapkan dan dipertahankan untuk jenis pekerjaan tertentu. Ya, bila paket pekerjaan tertentu ini diserahkan kepada departemen tersebut, ya akan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Ya, ini intinya pengkhususan ini ya. Misalkan perusahaan itu mempunyai beberapa unit terkait dengan bidang publikasi. Orang ini pandai dalam animasi ya, dikelompokkan khusus dalam bidang animasi. Atau unit ini khusus untuk media cetak ya, dikhususkan. Semua pekerjaan publikasi yang terkait dengan media cetak difokuskan di satu unit sendiri. Nah, ini jadi dispesialisasikan. Kemudian struktur piramida ya, struktur ini mengandung pengertian bahwa ukuran besar kecilnya kompetensi sebanding dengan tinggi rendahnya tingkat lapisan yang berjenjang dari organisasi tersebut ya. Jadi tanggung jawab serta wewenang untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya untuk diberikan kepada ya pegawai sesuai dengan posisi dan jenjang karirnya tentunya. Jadi semakin tinggi posisi, semakin besar wewenang untuk mengambil keputusan. Ya, itu biasanya kalau dalam struktur organisasi itu kan ada manajemen piramida itu ya. Jadi yang puncaknya itu tentunya sedikit orangnya tapi mengambil keputusan. Kalau ke bawah maka semakin banyak staff ya, semakin banyak orangnya ya, mereka semuanya adalah pekerja atau pelaksana. Otoritas atau rantai komando. Jadi pola otoritas ini mengikuti komando ya, perintah ya, mengalir dari jenjang teratas sampai jenjang terbawah ya, perintah dari atasan ke staf ya. Pengambil keputusan dan disiplin ya. Dalam hal pengambil keputusan, titik berat ini diarahkan untuk membina ya para pegawai itu ya, agar dapat diserahi tanggung jawab dalam mengambil keputusan ya. Jadi disiplin akan tumbuh dari hasil kepemimpinan yang baik gitu ya. Lini dan staf ya, ini kalau tadi di bagian atas, ini kita mulai sampai pada staf ya, ini di tengah-tengah. Kalau segitiga itu yang di bagian tengah. Pejabat lini membuat keputusan sesuai dengan wewenangnya ya, sedangkan anggota staf memberikan nasihat dari hasil pemikiran dan pengalamannya. Jadi anggota staf ini tidak mempunyai wewenang mengeluarkan perintah kepada pejabat di atasnya ya, itu ya. Dia hanya memberi ya saran, pengalaman, hasil pemikiran di dalam manajemen ya, itu ya. Nah, kita baru masuk ke hubungan atasan bawahan ya, dengan pembagian otoritas yang berjenjang dan jalur pelaporan satu arah. Hal ini berarti keberhasilan kegiatan tergantung pada hubungan antara atasan dan bawahan ya. Kemudian yang ketujuh,
Jadi arus kegiatan horizontal ini maksudnya hubungan yang membuka arus kegiatan horizontal dalam manajemen klasik, terselenggara dalam bentuk apapun ya, seperti rapat, koordinasi antar departemen, antar bagian ya, antar panitia. Nah, itu. Terus ya intinya hubungan secara horizontal itu ya, hubungan yang tidak ke pemimpin tapi secara sama-sama staf ya, sama-sama lininya. Yang 8 adalah kriteria keberhasilan dan tujuan tunggal. Jadi perkembangan dunia usaha dewasa ini menuntut agar di samping tujuan mencapai keuntungan ya, diperlukan juga untuk diperhatikan faktor-faktor lain ya, seperti pelestarian lingkungan, harapan keikutsertaan masyarakat setempat untuk ikut memasok tenaga kerja atau material lokal. Nah, jadi itu maksud dari kriteria keberhasilan tunggal. Kemudian perilaku proyek dan pengelolaan. Jadi bagaimana perilaku proyek dan pengelolaan yang dituntut di dalam pengerjaan proyek. Ada beberapa. Yang pertama adalah jenis dan intensitas kegiatan cepat berubah dalam waktu yang relatif pendek. Jadi kegiatan dimulai dari tahap konsepsional, kemudian dilanjut dengan tahap definisi, diakhiri dengan tahap implementasi fisik ya, itu ya. Setiap tahap mempunyai kegiatan yang bersifat dominan dengan intensitas yang pada awalnya menanjak dan berangsur turun menjelang akhir tahap yang bersangkutan itu ya. Jadi naik turunnya intensitas kegiatan mengandung arti bahwa di samping memperhatikan kekhususan di setiap tahap, pengelola juga harus cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi. Ya, jadi perencanaan penyediaan sumber daya atau prosedur pemakaiannya harus dapat mengikuti irama naik turunnya intensitas ataupun perubahan jenis kegiatan dengan tepat. Itu maksud dari perilaku. Kemudian yang kedua adalah sifat kegiatan yang non rutin dengan sasaran jelas dan waktu terbatas. Jadi begini, kegiatan non rutin berarti dalam hal belum dikenal ya, belum, maksudnya kita nggak bisa besok akan dapat proyek ya, itu belum tentu. Adanya sasaran yang jelas, jadwal yang ketat, dan keberadaan yang bersifat sementara sering diartikan sebagai kegiatan yang bercorak program spontanitas ya, itu ya, yang cenderung memprioritaskan pencapaian jadwal ketimbang sasaran yang lain. Jadi keterbatasan waktu, maka perencanaan dan keputusan yang diambil hendaknya didasarkan atas analisis yang matang tentunya itu ya. Yang ketiga ya, ini sifat kegiatan yang macam-macam serta meliputi keahlian. Ini tentunya juga yang dimaksud adalah adanya seseorang dengan tersebarnya tenaga ahli di berbagai proyek dalam waktu yang relatif lama akan cepat mempengaruhi kemampuan usaha itu yang bersangkutan, juga perusahaan yang menangani proyek yang lain. Kemudian yang keempat bersifat multi kompleks. Kompleks suatu proyek itu di samping dilakukan seseorang itu loh, dilakukan tidak banyak orang. Istilahnya diseseorangi oleh banyaknya jenis dan jumlah kegiatan ya, juga diseseorangi oleh jumlah hubungan ke dalam dan keluar dari organisasi peserta proyek. Jadi untuk mengatasi masalah yang diambil ya, perlu diambil mengadakan rapat, membentuk panitia ad hoc biasanya itu ya, membuat prosedur dan peraturan kerja. Yang keempat itu membuat rencana dengan melibatkan banyak yang bersangkutan. Kelima ya, kegiatan berlangsung sekali.
yaitu proyek itu kan sudah saya sampaikan tadi sekali. Peserta mempunyai multi sasaran yang seringkali berbeda. Ini maksudnya adalah peserta proyek bisa terdiri dari berbagai bidang, ya, baik dari internal maupun dari eksternal, yang bisa saja mempunyai sasaran yang sama, berbeda atau bahkan berlawanan. Ya, disinilah pengelola berhadapan dengan gabungan dari berbagai organisasi atau perusahaan atau bagian-bagian yang relatif mandiri dalam multi sasaran. Dalam keadaan ini pengelola hendaknya menggunakan pendekatan-pendekatan sistem tertentu agar kegiatan yang bersangkutan dapat berjalan menjadi satu sistem yang terpadu tentunya dengan prioritas tunggal, yaitu kepentingan proyek. Yang ketujuh adalah waktu mulai dan penutupan. Nah, yang terakhir, jadi mengingat periode berlangsungnya siklus proyek relatif pendek, ya, maksudnya proyek itu tidak berkelanjutan dalam waktu yang lama, tapi dalam waktu yang terbatas sesuai dengan tujuannya, maka proyek itu adalah relatif pendek dalam segi waktu, maka akan selalu ada kegiatan awal yang menjadi pada waktu mulai dan pada waktu penutupan. Kapan proyek itu dimulai dan kapan proyek itu ditutup, sehingga suatu pengelolaan spesifik yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, ya. Jadi pada dasarnya konsep manajemen proyek, peristiwa tersebut dijelaskan ada beberapa proyek, yaitu pertama adalah proyek inisiasi. Ini tahap ini seseorangi atau mengakui proyek mulai dari berlangsung. Yang kedua adalah penutupan atau terminasi proyek. Tahapan ini adalah masa akhir proyek yang diseseorangi atau dikerjakan perusahaan dengan adanya kegiatan penyerahan hasil proyek akhir seperti inspeksi atau testing akhir atau prakomosi atau startup atau turnover, ya, masih banyak itu istilah-istilah itu, ya. Itu terkait dengan perilaku. Manajemen proyek, ya. Apa itu manajemen proyek? Ya. Definisi manajemen proyek ini saya artikan adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, mengendalikan, ya. Jadi manajemen proyek itu di sana bisa merencanakan, karena manajemen itu kan banyak hal itu, ya. Manajemen itu bisa merencanakan, mengorganisir, memimpin, mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang ditentukan. Lebih jauh, manajemen proyek menggunakan pendekatan sistem dan hierarki vertikal dan horizontal. Nah, konsep manajemen proyek, ya, diantaranya 4 ini, yaitu pertama adalah menggunakan pengertian manajemen berdasarkan fungsinya. Kedua, kegiatan yang dikelola berjangka pendek dan dengan sasaran yang telah ditentukan. Ya. Ketiga, memakai pendekatan suatu sistem. Ya, bisa intinya istilahnya itu sistem approach to management. Ya, ini, ya. Keempat adalah mempunyai hierarki horizontal di samping hierarki vertikal. Ya, jadi selain hubungan antar staf yang satu lini, juga ada hubungannya dengan pimpinan tentunya. Kemudian terkait dengan evolusi manajemen proyek, apa yang dimaksud dengan evolusi manajemen proyek? Jadi perumusan dan pelaksanaan manajemen proyek ini mengalami pertumbuhan secara bertahap, ya, itulah perubahan itu, ya, pertumbuhan, evolusi, ya. Definisi 4 jenis organisasi adalah ekspeditor proyek. Ekspeditor proyek ini tidak melaksanakan fungsi manajer, tetapi mengerjakan 2 fungsi pokok, baik itu sebagai ekspeditor dan sebagai pusat komunikasi penyelenggaraan proyek. Ya, itu, ya. Tapi selain itu juga ada istilah, ada koordinator proyek, ya, ada konfederasi proyek, dan ada manajemen
proyek. Maksudnya itu manajer proyek mempunyai wewenang, ya, manajer proyek mempunyai kewenangan untuk memimpin penyelenggaraan proyek tersebut, ya. Itu. Kemudian kapan? Nah, ini ya, manajemen proyek itu digunakan. Jadi agar pertumbuhan untuk menggunakan manajemen bila menghadapi suatu hal. Nah, ini ya. Di antaranya menyangkut reputasi. Ini bila keberhasilan atau pelaksanaan suatu kegiatan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan. Pendekatan ini memungkinkan mobilitas tenaga dan sumber daya secara efektif. Jadi ada mobile. Derajat keterkaitan dan ketergantungan yang amat besar. Ya, maksudnya bila tujuan perusahaan harus dicapai dalam melaksanakan tugas yang memenuhi atau yang memerlukan kerjasama erat dari berbagai bidang internal maupun eksternal organisasi. Yang ketiga adalah besarnya ukuran kegiatan usaha. Maksudnya, bila mana volume kegiatan suborganisasi secara substansi melebihi beban normal pada kurun waktu tertentu, sehingga untuk melaksanakannya memerlukan tambahan sumber daya. Ya, jadi maka pendekatan pengelolaan dengan manajemen proyek berguna untuk dipertimbangkan agar penggunaan sumber daya dapat efektif dan efisien pada perusahaan dari segi perusahaan secara menyeluruh. Ya. Jadi ini terkait dengan kapan manajemen proyek. Itu sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan bisa diketikkan pada live chat, ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan sebelum kita akhiri perkuliahan kita di sore hari ini. Silahkan bisa diketik pada live chat untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan? Mungkin saya kasih waktu 5 menit untuk bertanya sebelum saya akhiri perkuliahan di sore hari ini. Silahkan, ada pertanyaan bisa diketik pada live chat. Nanti juga akan saya jawab melalui live chat. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah memberi review, baik
mawar merah maupun warna kuning. Kalau warna kuning itu dalam penghitungannya tidak ada ya, tidak dihitung. Pengertiannya nanggung ya. Dari sistem begitu ya. Kalau mawar merah sekalian mawar merah, ya mawar hitam sekalian mawar hitam. Nah itu. Jadi kuning itu soalnya tidak dihitung. Ya itu bisa dengan mawar merah. Tapi apapun reviewnya itu ya diserahkan kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Dan untuk kelas ini sudah hadir ya, dan sudah memberi review ya, baik mawar merah maupun mawar kuning ya, ya bervariasi itu ya. Hidup harus ada variasi. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini, yaitu pada proyek dan manajemen fungsional. Kalau tidak ada, mungkin untuk perkuliahan di sore hari ini ya. Ini kita masuk pada tanggal 24 Maret 2021. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pada bagian pengantar. Sebelum saya akhiri untuk perkuliahan di sore hari ini, alhamdulillah perkuliahan ini sudah berjalan dengan baik. Dan tentunya juga saya sampaikan 3 hal terkait dengan pelaksanaan perkuliahan di sore hari ini. Yang pertama, saya nyampaikan terima kasih pada semua rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di perkuliahan online dan sudah ada tanggapan ya interaktif dan berjalan dengan baik. Dan terima kasih atas perhatiannya dari semua rekan-rekan mahasiswa. Yang kedua, saya mohon maaf mungkin ada tutur kata yang belum pas. Dan yang ketiga, semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan segala urusan kita, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian untuk pembahasan perkuliahan kita pada materi proyek dan manajemen fungsional dalam mata kuliah perencanaan media publikasi. Saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.